Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui pembahasan dan video yang saya bagikan boleh membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan dan memahami Alkitab dengan baik dan benar. Nah saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang klaim bahwa Yesus bersahadat menurut video yang sudah diunggah oleh Mualaf Channel. Mari saudara kita simak video yang ke-9 dalam pembahasan beliau. Mari kita simak video ini. Oke, yang ke-9 biar makin jelas lagi di dalam Yohanes 5 ayat 30 versi terjemahan baru LAI. Ya, lihat ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, kata Yesus. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Oke, dari ayat ini jelas nggak bahwa Yesus mengakui, mendeklarasikan, mengutarakan, memberikan kesaksian bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas kehendaknya sendiri, melainkan hanya Dia, yaitu Allah, yang mengutus aku, kata Yesus. Bukan kata saya, kata Yesus. Jelas nggak di sini Yesus bersyahadat, memberikan pengakuan ketauhidan, ya, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam videonya beliau membahas tentang kitab Yohanes, khususnya Yohanes 5 ayat yang ke-30. Mari saudara kita perhatikan ayat Alkitab ini, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut video yang diunggah, ayat ini merupakan kalimat syahadat Tuhan Yesus. Nah saudara, apakah benar demikian? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan satu hal penting yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami, bahwa Injil Yohanes ini berbicara atau inti beritanya memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Yesus adalah juru selamat yang dinanti-nantikan, bahwa Yesus itu sudah ada. Ini loh juru selamat itu yang sudah berinkarnasi di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah saudara, ini yang perlu kita pahami sebelum kita membahas bagian ini. Ingat bahwa inti berita Injil Yohanes itu ingin menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang dinantikan. Nah saudara, konteks yang terjadi pada waktu itu, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima tentang Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias itu akan datang dengan segala kemegahan. Dia bukan lahir di kandang domba, tetapi di istana. Tetapi nyatanya Yesus lahir di kandang domba. Maka dari itu saudara, mereka orang-orang Yahudi ini tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Orang Yahudi tidak mau menerima tentang Yesus yang adalah juru selamat. Termasuk orang yang mengunggah video ini, yang mengklaim bahwa Yesus bersahadat. Beliau tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah perhatikan saudara ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah apa peristiwa yang terjadi? Alkitab ini ditulis.
Nah, saudara, perikopnya jelas, yaitu kesaksian Yesus tentang dirinya. Mengapa Yesus menyaksikan atau Yesus menyaksikan tentang dirinya sendiri? Saudara, ini tidak terlepas dari ayat yang sebelumnya dalam kitab Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Inilah saudara peristiwa yang terjadi. Orang Yahudi tidak terima kalau Yesus itu adalah Mesias. Maka dari itu Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Bahwa ayat 30 Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Artinya saudara, apa sih yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus itu pelayanannya, pemberitaannya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari perkataan Tuhan. Itulah kata-kata Allah. Nah saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi ini bukan tentang Yesus bersahadat, tetapi Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Oleh sebab itu saudara, mari kita pahami kebenaran ini dengan baik dan benar supaya kita tidak tersesat. Kita pahami dengan baik supaya kita dapat mengerti peristiwa yang terjadi dan inti pemberitaan dari Injil Yohanes. Lanjut yang ke-10. Nah saudara, yang ke-10 gak ada. Beliau dari 9 langsung bilang 11. Gak ngerti apa maksudnya. Tapi mari langsung saja kita perhatikan video yang ke-11. Kita ikut saja. Yang ke-11 mari kita simak videonya. Yang ke-11 Yohanes 12 ayat 49 terjemahan baru LAI. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan dan aku katakan. Dari ayat ini mengakui nggak bahwa setiap apa yang Yesus ucapkan ini tidak atas kehendaknya sendiri atau bukan kata-katanya sendiri, tapi Dia Allah yang mengutus Yesus. Artinya Yesus mengutarakan, memberikan kesaksian ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu untuk memberikan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Dari pernyataan Yesus di ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Bapanya yaitu Allah yang memerintahkan untuk mengakui bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus yang harus disampaikan itu berasal dari Allah saja. Setuju nggak akan hal ini? Ya, yang artinya Yesus memberikan pengakuan, mendeklarasikan, menyatakan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang memerintahkan Yesus untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi apa arti kata syahadat? Nah saudara, dalam video yang ke-11 beliau membahas tentang kitab Yohanes 12 ayat yang ke-29 ya kalau ditulisan, tapi ayat 29 tuh bunyinya nggak seperti yang tercantum dalam video itu. Sebenarnya bunyi yang sesuai tercantum di ayat itu adalah ayat yang ke-49. Yohanes 12 ayat yang ke-49. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah ini saudara, sekali lagi beliau mengklaim bahwa ayat ini adalah kalimat syahadat Tuhan Yesus. Nah saudara, kembali mari kita perhatikan dengan baik dan benar. Sebab aku, artinya apa? Yesus berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Artinya perkataan yang disampaikan Yesus itu bukan perkataan dia, tetapi perkataan Bapa. Artinya apa saudara? Ayat ini mau memberitahukan kepada setiap orang percaya, maksudnya seperti ini. Ayat ini mau memberitahukan bahwa Yesus
adalah satu kesatuan dengan Bapa yang tidak dapat dipisahkan. Saudara ingat, kalau kita memahami tentang Yesus, ada dua hal penting yang perlu kita tahu. Kita harus melihat dari sisi kemanusiaan Yesus dan sisi kealahan Yesus. Ingat bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah yang sejati. Hanya orang beriman yang mengerti bagian ini. Orang yang gak percaya ya pasti akan terus-menerus menyerang pribadi Yesus. Jadi mari saudara kita pahami dengan baik kalau Yesus berkata dalam ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Lalu apa di situ dituliskan tetapi Bapa. Artinya apa yang dikatakan Yesus itu bukan perkataannya, berarti perkataan Bapa. Artinya apa? Yesus dan Bapa adalah satu. Ingat saudara, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 di situ dituliskan aku dan Bapa adalah satu. Jadi jelas ya saudara, kita dapat mengerti bagian ini dengan baik dan benar kalau kita pelajari konteksnya dan kita mengerti inti berita bahwa Yesus adalah Mesias. Yang terakhir saudara, mari kita perhatikan lagi, kita simak video yang terakhir ini, mari kita perhatikan. Oke ya, ini yang terakhir nih, yang ayat favorit saya ya. Sehingga saya buat logo channel saya, ini dia ya, Tauhid of Jesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ini syahadatnya Yesus dan saya. Yohanes 17 ayat 3 LAI terjemahan baru. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Ini dalam bahasa Arabnya nih ya, asyhadu an la ilaha illallah Allahu ahad wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Masya Allah ya. Mantap kan? Jelas sekali kan di dalam ayat ini, dalam Yohanes 17 ayat 3 ini. Inilah ya satu kekuatan untuk saya memeluk Islam dan mengikuti Yesus yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus Yesus Kristus. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ini kalau saya bahas dari Kejadian sampai Wahyu panjang gitu ya, nggak akan habis-habis gitu ya. Tapi insya Allah dengan ayat-ayat yang tadi saya sudah berikan ya, kalian bisa catat dan kalian teliti sendiri dalam Bible kalian, apakah benar Yesus bersyahadat. Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Nah, dalam video yang terakhir beliau membahas tentang Yohanes 17 ayat yang ketiga. Mari saudara kita perhatikan ayat ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah saudara, untuk memahami ini, apakah Yesus sekedar utusan biasa? Apakah Yesus hanya manusia biasa sama seperti utusan-utusan yang lain? Nah saudara, mari kita perhatikan video yang sudah dibahas. Ayat ini sudah dibahas oleh Louis Prasetyo. Mari saudara kita perhatikan video ini. Kalau teman-teman sering berdebat dengan orang muslim, mereka sering kali memakai Yohanes 17 ayat yang ketiga untuk menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan saja. Begini bunyi ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sering dipakai kalau nggak mereka bilang bahwa Yesus bersahadat karena di situ menyebut nama Allah, yang padahal sebenarnya ditulisnya kata Allah ini juga bahasa aslinya dalam bahasa Yunani,
Mereka kan tolak itu sebenarnya, tapi saya nggak mau fokus di situ. Mereka selalu memakai ayat ini untuk menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan saja. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membantah ini hanya dengan satu langkah saja? Saya akan membahasnya. Ketika mereka mengatakan hal seperti itu, mari kita akan jawab dan katakan kepada mereka, coba Anda lihat di ayat yang kelima. Apa bunyinya ayat yang kelima? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertama sih yang saya mau bahas adalah permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, jika Yesus hanya utusan saja, dia tidak memiliki hakikat yang sama dengan Tuhan Bapa, mana mungkin dia berani mengatakan permuliakanlah aku padamu, yang artinya Bapa dan Yesus adalah satu yang memiliki kemuliaan yang sama. Kalimat selanjutnya dikatakan dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Nah, kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Bapa itu ternyata dimiliki Yesus juga. Dikatakan di kalimat selanjutnya, sebelum dunia ada. Bahkan sebelum dunia ini ada, kemuliaan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Ini juga yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang adalah Yesus, dia adalah Allah, makanya ia memiliki kemuliaan yang sama pada Bapa sejak dunia ini belum ada. Dan mari kita tanyakan balik kepada dia, adakah nabi manusia biasa yang berani mengatakan bahwa ia memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah pada mulanya sebelum dunia dijadikan? Kan enggak ada gitu loh. Kalau dia hanya utusan, kalau dia hanya manusia biasa, mana mungkin dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa sejak dunia belum dijadikan? Paham kan? Saya yakin mereka tidak akan bisa menjawab ataupun menjelaskan ayat ini. Ya masalahnya satu, suka kutip-kutip ayat dan tidak membuka konteks keseluruhan. Ini share saya hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua ketika menghadapi orang-orang yang tanda kutip merasa lebih tahu dari kita tentang Alkitab. God be with you. Nah, saudara, saya pikir penjelasan ini cukup untuk membuktikan bahwa ayat-ayat dari video yang awal yang saya unggah itu bukan klaim Yesus bahwa dirinya adalah seorang yang bersahadat. Bukan, saudara, tetapi kita pahami dengan baik konteks Alkitab, kita pahami dengan benar supaya kita mengerti dan kita lebih percaya lagi kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saudara, bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus dan Bapa adalah satu. Hanya orang beriman yang mengerti hal ini dengan baik dan benar. Orang yang gak percaya, orang yang gak mengerti, pasti akan terus menyerang tentang pribadi Yesus. Mari saudara kita pahami Yesus dengan baik dan benar, supaya kita apa? Supaya kita tidak salah menafsirkan dan pikiran kita tidak disesatkan. Tuhan Yesus memberkati.